Halo guys, selamat datang di channel kita Tema Indonesia. Kembali kita mau belajar hukum dan mengetahui informasi hukum di Tema Indonesia. Indonesia Tema. Biar jangan tengah kali guys, kita menonton video ini. Jadi kita mau membahas tentang mengenai 5 syarat razia lalu lintas yang resmi. Jadi sebelum lanjut kita video ini di Tema Indonesia, jangan lupa di subscribe channel Tema Indonesia. Klik loncengnya biar jangan ketinggalan video-video yang kita tampilkan di Tema Indonesia. Apabila Anda suka, like video ini. Kalau memang berguna bagi kita dan kalangan masyarakat di Indonesia ini, share kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya bagi yang berguna untuk bermanfaat bagi masyarakat kita sekitar Indonesia ini. Jadi tonton sampai habis video ini, jangan di skip ya guys. Ini sangat penting bagi kita untuk mengendarai sepeda motor atau mobil, untuk mengendarai di lalu lintas ini. Jadi jangan berlama-lama lagi, kita nunggu hasil video ini. Tonton sampai habis, jangan skip ya guys. Jangan lupa subscribe Tema Indonesia. Ingat, Tema Indonesia, Indonesia Tema. Oke guys, kita lanjut ya. Tonton video sampai habis. Oke. Jadi di sini kita mau bahas ini 5 syarat razia lalu lintas yang resmi. Kita jelaskan satu persatu. Itu minimal 5 syarat yang kita mau ceritakan, kita bahas. Jadi kita lanjut ya. Jika melihat polisi berada di jalan melakukan razia, bawaan para pengendara mesti langsung deg-degan atau bahkan putar balik arah ke belakang atau kiri ke kanan lah. Nah, apakah para pengendara merasa jatuh cinta dengan polisi? Hanya dikarenakan jantung mereka selalu berdetak ketika bertemu dengan polisi yang melakukan razia di tempat. Tentu perasaan itu bukan rasa cinta, ataukah bahkan seperti melihat hantu. Hantu guys. Nah, jadi bagaimana bisa jantung para pengendara berdetak lebih kencang? Pasalnya, dalam setiap pemeriksaan, petugas polisi pasti punya berbagai macam trik demi mencari kesalahan pengguna jalan. Tapi jangan khawatir, Anda juga bisa mencari kesalahan polisi ketika mereka melakukan razia kendaraan. Bukannya ingin melewati aparat, namun masyarakat harus tahu agar tidak dibodohi oleh oknum petugas yang nakal. Mereka berpura-pura mengadakan razia demi menguntungkan diri sendiri. Supaya kamu terhindar dari razia kebohongan ini, Anda perlu tahu syarat-syarat razia yang dianggap sah. Ada 5 jenis itu guys. Jadi kita jelaskan satu persatu ya guys. 1. Ada papan pemberitahuan. Pemeriksaan polisi. Nah, papan pemberitahuan ini terkadang jarang kita ketahui. Sering kita mendapat razia secara mendadak atau disergap tiba-tiba. Ini nama pemeriksaan bodong. Nah, padahal jelas hukumnya di pasal 15 ayat 1 sampai 3 PP 42 tahun 1993 yang menuliskan setiap tempat razia harus dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Kalau nggak ada, kamu boleh protes ya guys. Kamu boleh protes bagi masyarakat apa tidak ada papan pemeriksaan razia. Surat tugas
sama halnya dengan tidak adanya papan pemberitahuan. Jika polisi melakukan razia tidak dilengkapi dengan surat tugas yang sah, maka bisa dikatakan razia itu tidak sah alias abal-abal. Ingat ya guys, surat tidak melengkapi surat tugas jadi tidak sah alias abal-abal. Nah, polisi yang melanggar razia harus bisa menunjukkan surat tugas yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 13 PP 42 tahun 1993, yaitu yang berbunyi setiap petugas yang melaksanakan pemeriksaan wajib membawa surat tugas. Ada pula pasal 14 yang menerangkan surat tugas itu harus memuat beberapa hal penting seperti alasan dan jenis pemeriksaan, waktu pemeriksaan, penanggung jawab pemeriksaan, daftar petugas yang memeriksa, dan daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama razia. Selain itu, ada pasal 15 PP 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atau penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan lain. Baik surat tugas dan papan pemberitahuan tentang razia semua sudah lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adakah razia yang selama ini Anda ketahui? Polisi selalu menunjukkan surat tugas yang sah. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas yang sah seperti diatur dalam pasal di atas tadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas yang sah seperti diatur dalam pasal di atas, mending langsung jalan aja. Itu keterangannya. Ketiga, razia malam harus ada papan bercahaya. Aturan pemeriksaan pada malam hari dan siang tidak banyak berbeda dengan razia kendaraan siang hari. Selain surat tugas yang sah, papan pemberitahuan pemeriksaan kendaraan di malam hari wajib diberi cahaya kuning ya, sebagai tanda adanya razia. Keempat, wajib pakai seragam dan atribut lengkap untuk kepolisian aparatur. Jadi penjelasannya dalam pasal 16 PP 42 tahun 1993 ayat 1 dinyatakannya petugas yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas ya. Atribut yang jelas. Misalnya tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan untuk razia yang dilakukan oleh polisi. Maka petugas harus menggunakan seragam dan atribut yang ditetapkannya. Nah, jika petugas kelupaan mengenakan kelengkapan atribut resmi mereka, maka polisi tersebut tidak berhak melakukan pemeriksaan kendaraan atau menilang. Bukan tidak sah. Itu sebagai kelengkapan rompi petugas supaya dikenal pelanggar, walaupun pasti pelanggar akan mengetahui nama petugas dan dari surat tilang yang didapatnya. Kelima, terakhir guys. Kelima, hanya polisi lalu lintas yang boleh menilang. Ini perlu banget kamu ketahui guys, untuk kalangan masyarakat. Cuma polisi lalu lintas yang berhak menjatuhkan sanksi atas ketidakdisiplinan saat kamu berkendara. Kalau ada polisi-polisi lain yang menilang kamu atau menilang Anda, nggak usah ditanggapi ya. Itu oknum, cuma oknum. Jika seluruh syarat ini sudah dipenuhi dan kamu kena pemeriksaan, kamu harus ikhlas. Kalau kamu bersalah, terima aja.
nggak usah repot negosiasi mencari pembenaran atau malah membantah Bapak polisi. Asalkan penuhi semua syarat untuk berkendara, maka kamu akan aman sepanjang perjalanan. Oke, dari 5 syarat itu kita jelaskan ya guys. Jadi di video ini yang kita jelaskan semoga berguna dan bermanfaat bagi kita untuk kalangan masyarakat, biar supaya jangan dibodoh-bodohi. Di sini kita belajar mengenai ilmu hukum dan mengetahui informasi-informasi di channel kita ini. Jadi sampai di sini video kita. Jangan lupa di subscribe ya guys, klik loncengnya biar jangan ketinggalan video-video di tema hukum Indonesia ini. Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya, apalagi masalah pandemi virus ini COVID-19. Semoga Bapak Presiden bisa sikap tegas untuk menangani kalangan masyarakat ini. Jangan lupa pakai masker ya guys, cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau mau pergi dari rumah ataupun dari tempat kerjanya atau tempat yang berjualan di toko, jangan lupa pakai masker, jaga jarak guys, jangan lupa cuci tangan. Kita biar patuh untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Salam kebajikan Bapak Presiden. Semoga di tahun ini kita dan tahun berikutnya diberi kesehatan dan bisa memberantas virus COVID-19. Jadi jangan berlama-lama lagi guys, kita tutup video ini ya. Jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, klik loncengnya guys, like jangan lupa. Kalau bila Anda suka dan berguna video ini, kalau memang penting, jangan lupa di share kepada teman-teman atau saudara-saudaranya atau yang lain-lain. Oke guys, kita tutup video ini ya guys. Salam di tema hukum dari kita, Boy Alexander Siahaan. Sampai ketemu video selanjutnya. Oke guys, salam kebajikan. Oke, dadah, see you.